السلام عليكم. Kopi bisa untuk jadi diet ya, ya tentu bisa karena dalam kopi ini ada kandungan kafein. Yang kandungan kafein inilah yang bisa membantu kita untuk menunda rasa lapar dan meningkatkan adrenalin. Jadi lapar kita itu mungkin agak sedikit tertunda karena kita sudah mengonsumsi kopi yang mengandung kafein tadi. Sudah kebayang kan bagaimana asupan makanan yang berkurang, tapi kita tetap bisa mempunyai energi untuk membakar dan bekerja lebih aktif. Karena kalori yang dihasilkan badan kita ini menggunakan cadangan lemak dalam tubuh untuk menghasilkan energi tambahan. Itukah tujuan utama dari diet sebenarnya. Tapi kalau lebih baik karena yang kita sarankan ini diet dengan kopi, berarti sarana ya, kopi ini sebagai sarana sebenarnya. Kembali lagi seperti ke kita sendiri juga sih, kalau memang kita makan berlebihan juga nggak membantu juga. Tapi ya ini hanya sarana dari kopi. Dosis kafein untuk diet. Ya kalau memang kita program diet, kayaknya harus dibutuhkan 35 cangkir kopi untuk menurunkan nafsu makan sampai 35%. Ya tapi kebanyakan sih, siapa sih yang sanggup minum kopi 35 gelas satu hari itu? Tapi setidaknya kita bisa minum 3 sampai 5 gelas cangkir kopi sehari, itu membantu program diet kita. Lumayan kan kalau kita bisa menekan selera makan kita 3 sampai 5% satu hari, ya sebenarnya cukup efektif karena ini program diet yang santai sebenarnya, bukan instan. Jadi kita ngopi bisa, tapi kita juga punya niat untuk diet, ya untuk menjaga kalori dan membakar lemak kita, ya coba aja dipraktekkan pelan-pelan seperti ini. Jadi misal ada kita suka ngopi nih ya, karena nggak mungkin lah 35 gelas satu hari, ya coba 2 gelas pagi sama sore gitu. Nah, kita kan yang di dalam tubuh kita ini yang dibutuhkan adalah adrenalin sebenarnya. Gimana kita bisa ketemu adrenalin? Dari kopi ini. Efek dari kopi ini membangkitkan semangat kita. Ya kita juga bisa normal seperti aktivitas kerja juga lebih aktif. Kalau Arabica apa Robusta itu sebenarnya dua-dua pilihan tergantung pada kita sendiri sih. Kalau memang tadi kembali kita jelaskan, kalau memang Robusta itu kadar kafeinnya itu sangat tinggi, terus dia sisi pahitnya juga lumayan, dan karakter kopi Robusta ini sih banyak diminati juga orang karena apa dia? Ini kopi yang ditanam dari ketinggian 1000 ke bawah, terus dia tidak terlalu menghasilkan zat asam. Nah, kadang mereka banyak pengopi itu nggak suka asam, ya boleh coba Robusta. Tapi ada juga teman kita kadang dia nggak bisa minum Robusta, boleh dicoba dengan Arabica. Dua kopi ini nggak masalah. Nah, kenapa? Dua-dua juga menghasilkan kafein, tapi lebih tinggi lagi, lebih kepada Robusta kafeinnya. Nah, tapi kalau Arabica justru dia kadang kita ketemu manis di situ, ketemu asam di situ. Kalau diet dengan kopi, sebenarnya inti dari diet itu adalah kalori defisit, yaitu jumlah kalori yang kita bakar harus lebih besar daripada yang kita makan. Kan itu cuma intinya. Kalau selama ini kita ngopi setelah makan, ya kalau memang kita punya program untuk diet, hanya membalik caranya aja. Kalau dulu kita ngopi, setelah ngopi baru kita setelah maaf, dulu kita makan, setelah makan baru kita ngopi. Ini cuma dibalik aja. Nah, karena kita punya program nih untuk diet nih. Nah, sekarang kita kembali, maksudnya balik. Nah, kita ngopi dulu, barang 15 menit, maukah 30 menit. Nah, baru setelah itu kita makan. Cuma itu aja perbedaannya. Hanya kita niat dan membalikkan cara, mungkin berpelan-pelan mungkin ada efektifnya sih untuk program ini. Kenapa tadi dibalik? Karena setelah ngopi, setidaknya kita nih rasa lapar di dalam
diri kita ini sudah berkurang. Kenapa? Sudah dibantu lagi tadi dengan kita ngopi di awal. Tapi kafein inilah yang mencoba dia bekerja untuk menunda rasa lapar kita sebenarnya. Hanya dibalik aja. Tapi kalau memang ada niat untuk diet, dan kalau memang kita kadang nanti bisa nongkrong-nongkrong sama kawan, ya kita punya riwayat untuk diet, ya kita lebih bisa memilih sebenarnya kopi apa yang harus dibutuhkan. Kita nongkrong, ayo silakan, masih bisa nongkrong di warung, di workshop ataupun di kafe-kafe, silakan aja. Cuman karena kita tadi tujuan kita niat untuk diet, kopi ini hanyalah sarana. Nah, kita bisa mensubstitusikan kalau bisa ngopinya tanpa dicampur dengan bahan selain kopi, ya seperti gula, maukah susu, maukah apa. Nah, kalau bisa kita memang punya program diet, ya kopi aja. Karena kopi yang murni itulah dia yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah program diet. Ya kembali lagi sih sebenarnya itu ada dari kita sebenarnya, ini yang buat usaha juga harus, tapi kalau kopi kita dengan menggunakan metode kopi, ya sebenarnya sudah instan. Tapi kita juga bisa beraktivitas. Kenapa? Dua dari kopi ini kita bisa ketemu. Yang pertama adalah setelah kita ngopi, kita bisa membangkitkan adrenalin kita bisa juga bekerja lebih aktif, dan juga dengan adrenalin ini kita juga sudah banyak membantu membakar kalori. Yang kedua, sebab kopi ini kita sudah ditundakan rasa lapar sebenarnya dengan kopi ini. Tapi di sini banyak yang mungkin tidak, di luar sana sudah pada tahu tapi tidak menyadari. Sudah hal yang gampang kalau kopi, karena kopi ini kita bilang dia cara yang mudah untuk program diet. Tapi dengan metode yang seperti ini, hanya satu langkah aja yang berubah. Kalau dulu kita makan baru ngopi, sekarang kembalikan ngopi dulu baru makan. Mungkin kawan-kawan mau coba program diet ini, yang paling penting itu makan makanan yang sehat dan mengurangi jumlah kalori, itu yang sangat penting. Karena ya sama aja kalau kita program diet tapi makan juga kita nggak batasi, ya sama aja, nggak ada artinya juga kan. Tapi boleh dicoba nih tipnya ini. Kita makan, tapi kita makan yang sehat. Dan kedua, kita menjaga juga pola makan kita. Tapi insya Allah kalau memang ini rutin kita lakukan, ya insya Allah berhasil. Sudah banyak sih kita melihatnya ada program kopi dengan dia. Malah juga di luar sana kopi ini juga bisa, jangankan untuk diet, tapi untuk membuat produk bahan kecantikan juga bisa sebenarnya. Banyak sih kegunaan dari kopi ini. Cuma kita aja tidak bisa tidak mempelajarinya lebih lanjut. Banyak kegunaan kopi ini untuk kecantikan, untuk diet, dan mungkin untuk ya di luar sana mungkin banyak, untuk apalagi kita juga belum tahu juga kan. Tapi manfaat dari kopi ini banyak. Tapi ingat, kopi yang bagus itu yang penting, karena yang bagus itu menghasilkan yang terbaik. Tapi yang baik itu ya sama juga menghasilkan yang bagus ya. Oke, cukup dari saya segitu aja. Terima kasih. Salam kopi Nusantara.